Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Harapan Anies Baswedan menjadikan Jakarta International Stadium JIS sebagai tonggak keberhasilannya sebelum dia turun tahta gagal sudah. Untuk sementara, Anies harus cukup puas JIS digunakan untuk sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Menjadi semacam masjid lah. Tapi sebagai stadion olahraga masih banyak yang harus dibenahi. Rasanya sih sampai akhirnya dia turun jabatan nanti pertengahan Oktober, JIS belum akan digunakan sebagaimana seharusnya. Alasannya sederhana. Sebagaimana sebelum-sebelumnya, karya Anies kali ini pun dibuat tanpa perencanaan dan konsultasi memadai. Walau terlihat megah, JIS ternyata dianggap tak memenuhi kualifikasi minimal sebuah stadion olahraga yang dihadiri puluhan ribu penonton. Ini terungkap sekarang gara-gara penilaian PSSI. Awalnya Stadion JIS dijadwalkan akan menjadi lokasi kedua laga uji coba Timnas Indonesia versus Curaçao pada 27 September. Sebelum itu, Garuda lebih dulu menjamu Curaçao di Stadion Bandung pada 24 September. Namun setelah melakukan uji kelayakan, PSSI menyimpulkan Stadion JIS belum memenuhi persyaratan untuk menggelar laga internasional selevel itu. Ada sejumlah kelemahan JIS yang diungkapkan PSSI. Salah satu yang ditekankan PSSI adalah soal tempat parkir. JIS dapat menampung 80.000 penonton, tapi hanya bisa menampung parkir sekitar 800 unit kendaraan roda 4. Ini dianggap sangat riskan, mengingat selama ini animo masyarakat untuk datang ke stadion sangat tinggi jika timnas bermain. Kapasitas parkir ini jauh dari rekomendasi FIFA, yakni Federasi Sepak Bola Internasional. Dalam rekomendasi FIFA, untuk stadion berkapasitas 60.000 saja harus disediakan tempat parkir untuk 10.000 mobil. Bila jumlah parkir terlalu sedikit, penonton harus berjalan kaki dulu keluar dari area stadion untuk mencapai kendaraan umum. Pertanyaannya, apakah di daerah Sunter, tempat JIS berdiri, sudah tersedia jaringan transportasi umum yang bisa membawa penonton ke daerah-daerah lain? Soal berikutnya adalah ketidaksiapan area kedatangan tim yang akan berlaga. PSSI melihat plafon di JIS terlalu rendah, sehingga bus pengangkut tim tidak bisa masuk ke stadion secara langsung. Akibatnya, bus yang membawa tim terpaksa berhenti di area umum, bukan di area khusus. Ini bukan perkara sederhana. Bayangkan kalau para pemain bertemu langsung dengan ribuan supporter. Belum lagi kalau suasana pertandingan panas. Apa yang terjadi kalau para supporter marah? Idealnya bus pengangkut tim bisa mencapai ke lorong masuk ke ruang ganti, dan seharusnya ada daerah khusus drop-off untuk tim, ofisial, serta perangkat pertandingan yang terpisah dan tertutup. Wilayah drop-off ini harus memiliki batas pagar pengaman dengan ketinggian area yang cukup dilalui oleh kendaraan bus tim. Kelemahan lain adalah soal pintu masuk stadion bagi penonton. Saat ini hanya ada satu pintu masuk dan keluar, sehingga dikhawatirkan jika penonton bersamaan keluar akan memakan waktu yang lama. Begitu juga kalau untuk satu dan lain hal, penonton harus terburu-buru meninggalkan stadion, penonton bisa tersendat dan bahkan berhimpit di pintu masuk. PSSI juga menganggap faktor keamanan kurang diperhatikan. Seharusnya ada penambahan pagar pembatas di beberapa titik area penonton untuk mengantisipasi kerawanan yang mungkin timbul akibat bentrok antar supporter tuan rumah dan supporter tamu. Itu adalah sebagian dari daftar kelemahan JIS yang menyebabkan PSSI menganggap JIS belum bisa digunakan untuk ajang pertandingan olahraga internasional. JIS sebelumnya juga sudah dinyatakan tidak lolos verifikasi Liga Indonesia Baru selaku operator Liga 1 dan Liga 2. Akibatnya Persija Jakarta tak bisa bertandang di Stadion JIS. Namun ketika itu yang disebut-sebut sebagai penyebab adalah biaya sewa yang terlalu mahal. Karena biaya sewa itu, Persija lebih memilih berkandang di Stadion Patriot Candrabaga Bekasi ketimbang JIS. Kini ternyata ada alasan-alasan lain yang lebih mendasar. Pembangunan JIS terkesan dilakukan dengan agak sembarangan.
Pihak PSSI sendiri menyatakan pembangunan dilakukan tanpa komunikasi dengan mereka. PSSI menyatakan JIS baru layak digunakan sebagai stadion pertandingan pada 3-5 tahun ke depan karena perbaikan yang dilakukan cukup mendasar. Pernyataan PSSI ini sudah direspons PT Jakarta Propertindo Jakpro sebagai pengelola JIS. Jakpro menganggap PSSI terlalu mengada-ada. Menurut mereka, JIS sudah berstandar FIFA. Jakpro lalu memperkuat argumen dengan menyebut JIS dirancang oleh Buro Happold yang merupakan konsultan perencana dari Inggris. Sang konsultan dikatakan sudah berpengalaman merancang stadion-stadion sepak bola modern di Liga Inggris seperti Tottenham Hotspur Stadium di London. Jakpro juga menyebut sejumlah fakta terkait keunggulan JIS yang menurut mereka seharusnya membuat masyarakat tak meragukan JIS. Sayangnya, tak satu pun jawaban Jakpro yang menjawab persoalan yang dikemukakan PSSI. Yang disebut Jakpro memang menunjukkan kualitas JIS, tapi tidak relevan dengan pernyataan PSSI. Ada rangkaian hal yang disebut Jakpro sebagai keunggulan JIS. Menurut Jakpro, lokasi JIS strategis dan mudah dijangkau publik. JIS memiliki sistem pencegahan kebakaran, sistem pengamanan, control room, dan ruang media. Jakpro juga menyebut adanya area parkir di dalam maupun di luar stadion, serta adanya area parkir khusus VIP, VVIP yang terpisah dari area publik. Jakpro membanggakan pemilihan jenis rumput alami dalam JIS. Jakpro menyebut di dalam JIS ada pula ruang ganti pemain yang dilengkapi dengan toilet dan shower area, ruang massage, 2 ruang pemanasan indoor, ruang kontrol doping, serta ruang ball girl dan ball boy. Ada juga fasilitas untuk melayani penonton difabel. Ada pula fasilitas untuk tamu-tamu penting baik VIP maupun VVIP, fasilitas media, kualitas pencahayaan stadion, serta penyediaan jaringan telekomunikasi yang memadai. Jakpro jelas ingin menunjukkan kelengkapan fasilitas JIS, tapi masalahnya itu tak menjawab persoalan mendasar yang disebut PSSI. Jakpro tidak menjawab soal kapasitas parkir, tempat drop-off pemain, pintu masuk yang cuma satu, serta faktor keamanan untuk mencegah bentrok antar supporter. PSSI tentu lebih peduli pada itu semua ketimbang misalnya soal fasilitas VIP atau jenis rumput atau ruang parkir VIP. Dan selama apa yang dipersoalkan PSSI tak terpenuhi, hampir pasti JIS tak akan bisa digunakan untuk pertandingan sepak bola internasional. Di sisi lain, Anies sendiri tak punya jawaban rupanya atas keberatan PSSI. Menurut media, Anies cuma tersenyum ketika ditanya wartawan. Katanya, kira-kira mungkin nggak? Jawaban saya sih cuma itu saja. Kira-kira mungkin nggak? Kira-kira, kata Anies kepada wartawan. Dia bilang dia hanya bisa tersenyum menanggapi pernyataan PSSI tersebut. Dia mungkin hanya bisa tersenyum karena dia tahu dia tak bisa berkomentar panjang. Dan dia tahu dia harus mengubur harapannya melihat JIS menjadi ajang pertandingan sepak bola internasional sebelum dia mengakhiri jabatannya. Ikhlaskan saja ya, Pak Anies. Ayo gunakan akal sehat. Karena hanya dengan akal sehat, negara ini akan selamat. Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja.